Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video kali ini, saya akan berbagi bacaan tentang bentuk adaptasi, ya, atau meninjau kembali spesifikasi dari beragam media dalam adaptasi. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Novelis Graham Swift pernah berkata tentang adaptasi novelnya Last Orders. Salah satu kenangan terbaik saya dalam proses pembuatan film adalah percakapannya, baik dalam keadaan sadar maupun mabuk. Percakapan dengan sutradara Fred Schepisi. Ya. Kami berdua, saya rasa menyadari bahwa meskipun peran sutradara film dan novelis berbeda, ada satu hal yang tetap menjadi obsesi utama kami, yakni misteri dalam penceritaan. Bagaimana mengatur ritme, tempo, serta menentukan kapan dan bagaimana informasi serta emosi dilepaskan kepada audiens. Pernyataan Swift ini menyoroti bahwa meskipun medium berbeda, baik novel maupun film, memiliki tantangan serupa dalam menyampaikan cerita secara efektif. Namun proses adaptasi tidak sekadar menerjemahkan sebuah kisah dari satu bentuk ke bentuk lain, melainkan juga menyesuaikannya dengan karakteristik yang unik ya dari medium yang baru. Baik, kita akan meninjau kembali spesifitas media dalam adaptasi. Sebagai bentuk transposisi kreatif dan interpretatif dari karya yang sudah dikenal, ya, adaptasi dapat dipahami sebagai palimpsest yang terus berkembang, yakni teks yang terus ditulis ulang, ya, dan sekaligus proses transkode ke dalam konvensi yang berbeda. Dalam banyak kasus, transkode ini melibatkan perpindahan dari satu medium ke medium lain, meskipun tidak selalu demikian. Fokus utama di sini adalah bagaimana adaptasi melibatkan berbagai cara keterlibatannya, di mana medium sebagai sarana ekspresi menjadi elemen penting. Namun, sebagaimana diingatkan oleh W.J.T. Michel, ya, media tidak hanya berada di antara pengirim dan penerima. Media mencakup dan membentuk semuanya. Ya. Oleh karena itu, memahami adaptasi bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai proses, ya. Berarti ini memperhitungkan dimensi sosial dan komunikasi media. Bahkan ketika pembahasan di sini ini lebih menekankan pada bentuk adaptasi itu sendiri. Ketika suatu adaptasi berpindah mediumnya, ya, perdebatan mengenai spesifitas atau spesifikasi bentuk dalam seni, ya, dan lebih luas lagi dalam media pasti tak terhindarkan lagi, ya, akan muncul. Salah satu diskusi paling berpengaruh dalam hal ini adalah esai Laocoon, ya, oleh J.L. Lessing yang membahas batas antara seni lukis dan puisi. Namun seperti yang sering terjadi, adaptasi cenderung menantang dan bahkan mengguncang hierarki seni yang sudah mapan. Para kritikus dan penulis sastra yang kerap kali berusaha mempertahankan supremasi medium mereka sendiri, ya, telah lama terlibat dalam perdebatan ini. Misalnya, pada tahun 1940, kritikus seni Clement Greenberg ini merespon gagasan Irving Babbitt dalam The New Laocoon and Essay in the Confusion of the Arts. Jadi melalui esainya Toward a Newer Laocoon, ya. Di dalam esai tersebut, Greenberg menegaskan bahwa setiap seni memiliki karakteristik formal atau bentuknya sendiri dan material yang unik.
Pendekatan ini kemudian menjadi dasar bagi refleksi modernis terhadap medium spesifik masing-masing di dalam seni, ya. Perdebatan ini sering muncul ketika suatu karya melintasi berbagai medium dan mode keterlibatan yang khas, ya. Salah satu bentuk transposisi yang paling umum adalah dari teks cetak ke bentuk pertunjukan seperti teater, radio, tari, opera, musikal, film, atau televisi. Kompleksitas bertambah ketika adaptasi bergerak ke dalam media interaktif yang memiliki beragam saluran sensorik dan semiotik, ya. Pertanyaan mendasar yang muncul dalam diskusi ini adalah, apa yang dapat dilakukan oleh satu medium yang tidak bisa dilakukan oleh medium yang lain? Greenberg ini berpendapat bahwa setiap bentuk seni memiliki elemen esensialnya sendiri. Sementara Lessing ini membedakan sastra sebagai seni temporal, seni waktu, dan seni rupa sebagai seni ruang. Namun pertunjukan di atas panggung atau layar justru dapat menggabungkan keduanya. Film sering dianggap sebagai bentuk pertunjukan yang paling inklusif dan sintesis, ya, karena mengkombinasikan berbagai elemen ekspresi. Misalnya fotografi, ya, urutan fotografi, musik, suara, serta sound effect, ya. Meski begitu, setiap medium termasuk tari, musikal, teater, dan televisi memiliki konvensi serta tata bahasanya sendiri yang membentuk pengalaman audiens. Sebagai contoh, saat Paul Karasik dan David Mazzucchelli ini mengadaptasi novel City of Glass, ya, karya Paul Auster, ke dalam novel grafis, mereka menerjemahkan narasi kompleksnya ke dalam apa yang disebut Art Spiegelman atau sebagai your language of comic, ya, atau bahasa komik your, gitu, ya. Dalam adaptasi ini, panel-panel komik tidak hanya berfungsi sebagai bingkai gambar, tetapi juga sebagai jendela, pintu penjara, blok kota, atau metronom yang mengatur ritme narasi. Konvensi bentuk semacam ini membatasi sekaligus membuka kemungkinan baru dalam penceritaan. Baik, selanjutnya adalah tantangan dalam adaptasi dari novel ke pertunjukan. Mengadaptasi novel yang panjang dan kompleks ke dalam bentuk pertunjukan, ya, sering dianggap sebagai tantangan besar, ya. Sutradara Jonathan Miller menyatakan bahwa sebagian besar novel mengalami kerusakan permanen ketika didramatisasi, ya, karena novel tidak ditulis, ya, dengan mempertimbangkan kebutuhan pertunjukan. Sebaliknya, drama yang memang ditulis untuk panggung, ya, memiliki dimensi pertunjukan sebagai bagian integral dari identitasnya, sehingga transposisi dari panggung ke layar itu tidak terlalu mengubahnya, ya, secara mendasar. Selain itu, perubahan skala material yang meliputi perbedaan ukuran, ruang lingkup, wacana, dan lain-lain juga menjadi tantangan tersendiri. Sebuah novel yang kompleks harus diringkas dan difokuskan, ya, yang seringkali berujung pada penyederhanaan alur atau karakter. Contohnya dalam adaptasi film The Door in the Floor, ya, sutradara Todd Williams ini memilih untuk hanya mengadaptasi sepertiga pertama dari novel A Widow for 1 Year, jadi karya John Irving. Banyak kritikus menganggap ini sebagai reduksi yang merugikan. Tetapi pemangkasan semacam itu terkadang justru memperkuat dampak emosional cerita. Tidak semua penulis merasa dirugikan oleh perubahan dalam adaptasi.
Zadie Smith misalnya, ini mengakui bahwa pemangkasan dalam adaptasi televisi novelnya ya, White Teeth ya, ini justru membantu memperjelas motivasi karakter yang dalam novel cenderung tersembunyi di balik detail bahasa. Adaptasi film juga menambahkan unsur fisikalitas ya, ada tubuh, suara, bunyi, musik, ada properti, kostum, dan arsitektur ya, yang tidak terdapat dalam teks tertulis. Namun dalam diskusi seputar adaptasi film, yang lebih sering dibahas adalah kehilangannya ya, daripada penambahan. Kadang kehilangan ini hanya terkait dengan pemadatan skala cerita, tetapi dalam beberapa kasus dianggap sebagai hilangnya esensi mendasar dari karya aslinya. Misalnya film Billy Budd, ini karya Peter Ustinov, mengubah narasi moral yang kompleks dalam novel Melville menjadi pertarungan hitam putih yang lebih sederhana. Di sisi lain, media pertunjukan sering dikritik karena dianggap tidak mampu merepresentasikan kompleksitas linguistik atau kedalaman psikologis yang dapat dicapai oleh sastra. Teater atau opera misalnya sering dianggap mendegradasi novel dengan penyederhanaan ekstrim ya, yang mengurangi kedalaman cerita. Namun dalam beberapa kasus seperti opera Billy Budd ya, karya Benjamin Britten, adaptasi justru dapat menawarkan kedalaman yang berbeda, bahkan lebih kaya dibandingkan dengan sumber aslinya. Dengan demikian, teori spesifitas media ini harus selalu diuji ulang melalui praktek adaptasi yang nyata ya. Oleh karena itu, mengeksplorasi bentuk-bentuk yang diambil oleh adaptasi dan bagaimana elemen-elemen formal atau bentuknya beroperasi dalam berbagai medium. Demikianlah pembahasan singkat terkait meninjau kembali spesifitas media atau spesifikasi media dalam adaptasi. Di video berikutnya saya akan membahas tentang elemen-elemen formal adaptasi dari 3 sudut pandang mode keterlibatan. Mode bercerita ke mode pertunjukan ke mode pertunjukan lagi, lalu mode interaktif ke mode cerita atau ke mode pertunjukan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.